Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun baru ada 13 nggak apa-apa deh. Kita dulu jalanin soalnya kalau nggak kelamaan kita. Kita ada maghrib sekarang. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan advance lah, pembelajaran tambahan dari teknik dasar yang sudah kita pelajari kemarin, dan mudah-mudahan menambah ide. Karena gini, kita ada misi mengadakan atau mensosialisasikan membaca amalan istighfar 1000 kali sehari. Gitu. Dan apa idenya nanti kita saya sampaikan, maksudnya mengapa kita adain itu. Gitu. Walaupun sebenarnya 1000 kali itu bukan hal yang aneh. Gitu. Bahkan para ulama seperti Ibn Taimiyah kan melakukan ini. Cuma kita ingin melakukannya dengan sambil memperbaiki kesehatan tubuh kita. Nah, di dalam teknik dasar rehat kita kemarin sudah belajar tentang kuanta, resonansi dan sebagainya. Dan hari ini kita bicara tentang tingkat advance ya. Mudah-mudahan memberikan tools pada Bapak Ibu dan kita nanti harapan saya kita akan sebarkan ilmu ini sampai bahkan sampai habis Ramadan tetap kita jalanin karena kita ingin terjadi perubahan signifikan terhadap kondisi yang ada. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa membuat perubahan untuk Indonesia. Oke, saya harap Bapak Ibu sudah belajar tentang teknik rehat dasarnya ya. Jadi kita tidak lagi belajar di awalnya gitu. Dan kita akan masuk ke teknik berikutnya. Teknik berikutnya akan banyak bicara tentang teknik sentuhan di beberapa tempat area kita. Dan nanti kita akan padukan dengan istighfar. Nah, saya cerita sedikit tentang energi healing ya. Perkembangan energi healing atau energi itu Bapak Ibu mungkin paham ya. Energi itu adalah kita tahu kita gerak makan sekarang dengan energi gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya sebagaimana kita sudah paham di teknik dasar yang energi adalah listrik tubuh yang mengalir kehidupan kita dan ini idenya gitu. Nah, kami di Zoka ingin sosialisasikan ini sambil membawa istighfar ke dalam prosesnya. Mengapa? Kembali kita paham dasarnya istighfar, tapi kita paham juga ternyata ketika manusia beristighfar, bukan hanya cara berpikirnya berbeda, tapi listrik yang mengalir tubuhnya berbeda. Jadi ide istighfar ini bukan hanya sedang ngikutin hadis, tapi based on science bahwa istighfar ini ketika diucapkan terjadi perubahan pola pikir dan akibatnya terjadi perubahan energi flow atau alur energi di dalam diri kita. Itu idenya. Makanya kemarin kita sudah di awal tahun 2021 kita sudah ngadain eksperimen istighfar. Dan hasilnya luar biasa. Teman-teman banyak berubah. Kemudian kita ajarkan kembali resonansi istighfar. Dan sekarang kembali kita bawa karena kami di Zoka ngelihat banyak diperlukan perubahan, termasuk perubahan ekonomi ya. Perubahan banyak hal gitu. Dan perubahan yang paling penting adalah perubahan di pola pikir dan istighfar membantu kita menyelesaikan itu. Baik, saya akan mulai share screen supaya kita bisa cepat nanti bareng-bareng latihan ya, gitu. Oke, ini standar kita lah ya, ini saya dan sebagainya. Oke, ini dilewat aja ya. Oke, saya mau cerita ini dulu sebenarnya sebelum kita masuk ke istighfar. Sebelum kita masuk ke latihan. Ada teori namanya morphic atau mempergedik. Dia adalah medan magnet yang terkumpul dari pola pikir manusia. Jadi menariknya ternyata kalau ada satu orang baik, dia bisa mempengaruhi lingkungannya. Tapi ketika ada satu orang baik, dua orang baik, sampai 5 bahkan 10 orang baik, maka dia sangat luar biasa bisa mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi lingkungannya bahkan sampai 70 juta orang menurut David Hawkins. Karena satu orang sebenarnya bisa mempengaruhi sampai 10 juta sampai 70 juta orang. Artinya, ketika pola pikir kita sehat, maka kita bisa mempengaruhi lingkungannya. Lihat di gambar itu, ada gambar orang, kemudian ada gambar jaring-jaring dan sebagainya. Itulah
itulah kemampuan manusia mempengaruhi lingkungan dari sisi pikirannya. Itulah resonansi. Jadi ketika kita berpikir dengan cara yang luar biasa, termasuk istighfar, maka rentang pengaruh kita itu seperti itu. Jadi kita berpikir berada di lingkungan kita akan terpengaruh. Itulah makanya kalau kita tidak siap menerima orang, ada orang berpikir buruk, kita jadi kebawa buruk. Karena resonansinya nyambung ya. Kita kena pengaruh resonansinya ya. Yang menarik adalah bila ada 10 orang buruk berpikir tentang ya Indonesia jelek lah, Indonesia apalah dan sebagainya, maka itu akan mempengaruhi lingkungannya dan kita jadi kebawa karena kita masuk ke dalam lingkaran morfik dia. Jadi morfik adalah medan energi yang terbentuk dari pola pikir orang lain. Dari pola pikir lingkungan. Dengan kata lain, kalau orang punya pola pikir buruk, maka lingkungan menjadi buruk. Tapi sebaliknya, ketika orang pola pikir baik dan banyak jamaah yang membuat pola pikir baik, maka dia akan mempengaruhi lingkungannya. Ada istilahnya monkey 100, monyet 100, monyet ke 100. Ini cerita ya. Di Jepang. Tahun 50-an. Jadi ada seorang ingin ngasih anak monyet gitu. Tapi sengaja makanannya dijatuhin dulu ke pasir. Pasir jatuhin, kemudian ibunya juga ngelihat ibu anak itu, terus anaknya kemudian ngambil makanannya itu dibersihin. Anak itu membersihkan dan ibunya ngelihat, ibu bersihkan dengan air yang hampir bersih menurut dia ya gitu. Kemudian ibunya diajarin sama anak itu, diajarin. Dan yang menarik adalah di kalangan itu dalam berapa bulan ada kurang lebih beberapa monyet bisa melakukan proses itu, proses pembersihan itu, pembersihan makanan itu. Di tahun kedua sudah ada kurang lebih 30% di anak situ bisa mencuci monyet bisa mencuci makanan seperti yang diajarkan oleh anak itu. Dan di tahun-tahun berikutnya hampir seluruh areanya sudah bisa belajar cara mencuci makanan seperti dilakukan anak itu. Mengapa bisa? Di awal susah berkembangnya karena tidak ada resonansi. Jadi kembali ini bukan hanya tentang teknik mencuci, tapi ada pola pikir yang membuat orang tertarik mau melakukan itu. Jadi ketika ada 2-3 orang mulai mau melakukan itu dan punya sepakat bahwa ini cara yang baik gitu, maka dia memancarkan pikirannya kepada lingkungannya, lama-lama orang tertarik dan masuk ke dalam dirinya dan mau belajar tentang mencuci makanan tersebut. Itulah disebut dengan morfik, medan morfik. Jadi ketika kita berpikir, ketika kita memikirkan beristighfar, kita ajak 2 orang, mungkin nggak terlalu pengaruh. Jadi 2 orang ajak 4 orang, kemudian ajak 20 orang, 30 orang, ini kayak sebuah gerakan yang bola salju makin lama makin besar. Dan ketika sudah membesar, maka semua orang akan berada di lingkungan kita, di lingkungan orang-orang baik itu. Peer review jurnal, sebuah majalah artikel yang membuat banyak artikel ilmiah, mengatakan di satu kota, ketika ada 1 orang berpikir hal baik, belum berpengaruh. Tapi ketika 2, 3, bahkan sampai 10 orang berpikir tentang hal baik, itu tingkat kriminalitas di situ berkurang, tingkat kecelakaan berkurang, tingkat orang sakit berkurang. Ini kajian peer review jurnal dan sudah ada kajian cukup dalam tentang ini. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan hal baik itu menular pada orang lain. Dan cara inilah yang kami mau bangun di Zokah gitu. Cara inilah yang kami membangun di Ramadan ini, ngajak orang yuk beristighfar 1000 kali. Caranya nanti kita belajar gitu 1000 kali dan sambil estafetkan satu sama lain sehingga terbentuklah medan morfik istighfar. Yang insya Allah akan memperbaiki banyak hal termasuk menyelesaikan masalah COVID. Ini ide kami. Kenapa kami kembali mengajarkan resonansi istighfar, cuma kali ini dengan cara yang berbeda. Basisnya adalah kesehatan. Oke, seperti yang sudah kami katakan, saya katakan tadi kita sudah berharap Bapak Ibu sudah mengerti tentang resonansi. Sekarang kita akan masuk ke latihan. Oke, kita cerita dikit tentang untuk yang belum pernah ikut resonansi istighfar ya gitu. Ini tentang level energi manusia ya gitu. Manusia yang tertinggi berada di level pencerahan gitu. Jadi kalau ada orang tercerahkan gitu. Menurut David Hawkins, penemunya Profesor David Hawkins, kalau kurang lebih dia 20 tahun melakukan penelitian ini.
Gitu. Orang yang level energinya berada di level pencerahan itu level ketika manusia berada di level spiritual disebutnya, sebenarnya level tauhid, level ketika kita berada di level tertinggi, energinya setara dengan hitungan dia ya, hitungan skala Hawking adalah 700 sampai 1000. Dengan posisi ini sebenarnya, orang seperti ini, kalau bertemu dengan banyak orang yang seperti ini, maka kekuatannya luar biasa. Berpikir di level tauhid itu akan membuat perubahan di level lingkungan luarnya. Bapak Ibu pahami, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, dasarnya adalah karena orang berpikir. Mengapa kita punya perasaan tertentu, itu karena pengaruh dari lingkungan kita maupun data masa lalu. Perasaan itu kan hasil dari pola pikir. Ketika kita berpikir tertentu, maka kita menghasilkan perasaan tertentu. Nah, perasaan ini dihasilkan dari apa? Dari apa yang kita dapati dari lingkungan. Nah, kembali saya bicara tentang kondisi hari ini ya. Gitu. Di kali do sama dengan have. B itu tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita meyakini. Do itu tentang tindakan, have itu tentang apa yang kita miliki. Nah, mostly kebanyakan orang memahami bahwa fokusnya pada do, pada apa yang kita lakukan. Pada sebenarnya, kita harus mulai dengan bagaimana kita berpikir. Sebagaimana Rasulullah mengubah Madinah, bukan dengan membuat perubahan langsung pada tindakan, tapi Rasulullah mendirikan masjid. Untuk apa? Kembali ini tentang morfik ya, medan morfik. Dengan adanya masjid, orang berada di level spiritual yang tinggi, dengan level itulah kita membuat perubahan. Karena menjadi lebih mudah. Kalau B-nya bagus, do-nya dikit, have-nya bisa banyak. 5 kali 2 sama dengan 10 kan? Kalau do-nya 2, maka bertidaknya lebih banyak, 5. Supaya mendapatkan hasil 10. Ini analogi sederhana. Dan pahami kembali, apa yang kita rasakan adalah input dari lingkungan. Input itu dari mana? Ya dari lingkungan kita, dari cara kita berpikir. Cara kita berpikir dipengaruhi oleh apa yang ada di lingkungan kita. Ini kita terjadi. Nah, di dalam hari ini kita akan belajar bagaimana mengendalikan perasaan kita, mengendalikan feel kita, dan bagaimana kita dengan perasaan itu membuat perubahan pada lingkungan kita. Mudah-mudahan mengerti sampai sini. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Ya. Oke, saya mau hari ini kita akan belajar salah satunya mother's touch, sentuhan ibu, teknik sentuhan ibu yang dipadukan dengan istighfar yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, menariknya begini Bapak Ibu. Di dalam ilmu hipnoterapi atau neurolinguistic programming, kita mengenal manusia berpikir di 4 level gelombang. Gelombang beta itu kayak sekarang nih, lagi sadar. Gelombang alfa itu ketika kita boleh ngantuk-ngantuk, berpikir nerawang gitu. Gelombang theta itu ketika kita sudah tidak, suara saya sudah tidak terdengar, Bapak Ibu walaupun matanya belum meram, tapi sudah nggak dengar gitu. Itu theta. Delta adalah posisi tidur. Nah, ada di level delta sebenarnya level yang sangat damai. Ada beberapa teknik-teknik sentuhan yang bisa membuat orang merasa damai. Nah, nanti kita akan belajar. Teknik itu dikembangkan sekarang oleh para hipnoterapis, namanya Paul McKenna, juga beberapa terapis. Dengan hanya sentuhan-sentuhan akan membuat perubahan kepada apa yang terjadi di dalam diri kita. Oke, clear. Kita akan mulai dulu. Saya mau cek dulu, mudah-mudahan belum ada yang telat. Gitu. Ada berapa orang? Oke, sudah ada 17 orang. Baik. Sebelum kita masuk, ada pertanyaan tentang apa yang sudah kita dapati? Jadi Bapak Ibu, yang mau kita lakukan hari ini adalah pertama, kita akan belajar bagaimana menyentuh area-area di dalam diri kita dan kita memadukannya dengan istighfar. Yang kedua, kita akan gunakan sentuhan-sentuhan ini untuk melatih diri kita agar kita mengamalkan amalan 1000 kali istighfar sehari, mengucapkan 1000 kali istighfar. Pertanyaannya, apa kan tidak harus 1000 kali, memang tidak harus 1000 kali. Tapi begini Bapak Ibu, chaos yang terjadi pada manusia ini sering sekali karena dari cara berpikirnya. Nah, berpikir itu apa sebenarnya? Berpikir itu sebenarnya berdialog, bukan? Berpikir itu artinya kita dialog. Nah, kadang-kadang dialog kita begitu buruknya, sehingga tidak bisa diintervensi. Nah,
Istighfar menginterupsi dialog-dialog yang tidak produktif. Jadi kalau kita, aduh nanti gimana, istighfar aja, istighfar. Jadi tidak ada dialog. Karena dialog di dalam internal kita mempengaruhi perasaan kita. Dan ketika perasaan kita buruk, maka tindakan kita buruk. Ketika perasaan kita buruk, kita berdialog dengan orang dengan cara yang buruk. Begitu ya. Artinya kalau kita yang tenang, maka cara kita berdialog tenang. Kalau orang berpikir, aduh gimana saya ini kesel sama si A. Daripada ngomong gitu, lebih baik interupsi dalam internal kita dengan istighfar. Astagfirullah. Jadi kita tidak sempat pikiran itu memikirkan tentang hal-hal yang buruk atau hal yang membuat kita tidak nyaman. Istighfar itu menginterupsi semuanya. Saya pernah cerita ya tentang riset di Amerika ya, gitu. Dibagi dua, sebuah grup gitu. Grup yang satu disuruh mengatakan hal-hal buruk tentang apa yang terjadinya ini. Pemerintah salah lah, semua salah gitu. Dalam dialog internal. Kelompok dua disuruh mengatakan hal baik. Apapun yang terjadi, katakan hal yang baik pada diri Anda. Ini ada dua kelompok. Satu kelompok adalah satu kelompok observasi. Jadi dibuat 3 kelompok. Kelompok observasi, kelompok 1 buruk, kelompok 2 yang ngomong baik. Go. Dilatih selama sebulan. Setelah itu, setelah 1 bulan, mereka suruh kembali. Nah, ketika kembali, kelompok observasi suruh melihat. Dan kelompok observasi tidak tahu mana yang ngomong buruk, mana yang ngomong jelek, nggak tahu. Cuma dia suruh nebak mana yang dikasih tugas nomor 1, mana tugas nomor 2. Dan hasilnya ketemu. Almost 100%. Walaupun ada 1-2 yang salah. Tapi mostly 100%. Kenapa 100%? Karena mereka ngomong buruk sehari-hari gitu. Terlihat dari raut muka, cahayanya, semuanya membuat dia terasa lah, orang ini bukan orang yang nyaman. Kenapa terjadi begitu? Karena dialognya buruk. Akibatnya output dan perasaannya buruk. Bayangkan selama 1 bulan dia mengatakan hal buruk, perasaannya buruk hal itu. Nah, kata-kata buruk ini kita interupsi dengan istighfar. Jadi kita tidak sempat bicara buruk. Gitu. Apalagi istighfar dengan itu area-area tertentu yang ada di dalam diri kita. Nah, kemarin saya udah share ya tentang Ibnu Taimiyah. Gitu. Nah, amalannya adalah 1000 kali istighfar kalau posisinya lagi kondisi ujian yang dihadapi sangat sulit. Dia minta pertolongan Allah, dia dekat. Tentu baca istighfarnya nggak astagfirullah dengan tenang ya. Astagfirullah. Makanya kita lakukan dengan menyentuh area-area tertentu di dalam diri kita. Dan ini bukan hanya tentang untuk nyembuhin penyakit gitu. Walaupun ini memang bagus buat fisik, tapi ini akan menyembuhkan mental kita. Dan kalaupun kita ingin minta sesuatu, mintalah saat kita melakukan sesi itu agar kita mendapatkan rezeki kembali. Kita bicara tentang kandungan ayat Quran dan hadis yang sudah cukup banyak tentang dasarnya istighfar. Oke, sebelum mulai ada pertanyaan, saya kasih waktu 5 menit sebelum kita masuk ke teknik ya. Tentang resonansi dan sebagainya. Nah, gitu. Sambil yang lain masih ada. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tunggu 5 menit ya. Kalau lagi belajar gini, belum ada pertanyaan. Nanti deh kalau itu. Oke, saya langsung ke sentuhan dulu ya. Langsung ke secara dulu ya. Ya, Coach. Baik. Ini teknik sentuhan pertama. Hari ini kita akan banyak 8 sentuhan. Sentuhan ini sentuhan bagus. Jangan dikira sentuhan dada. Oke, pertama cukupnya kedua tangan. Kalau membaca istighfar bisa diulangi. Tarik nafas. Nafasnya 4-4 ya. Tarik nafas 4 kali. 1, 2, 3, 4. Keluarin 4-4. Sampai keluar nafas sambil istighfar. Itu langkah pertama itu yang sebelah kiri ya. Hadapkan kedua tangan. Nah, saya ingin cerita yang kedua sebenarnya. Yang kedua ini adalah teknik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika mengobati orang anak muda yang suka berzina. Dan dulu orang hanya cerita menumpukan kedua tangan ke dada itu terlihat hal yang sederhana. Tapi pahami ternyata listrik terbesar di dalam tubuh manusia ada di jantung. Dan jantung ada posisi di situ. Jadi jantung posisinya di dada, bukan hati ya. Dan ketika kita menyentuhkan tangan kita ada pengantar elektromagnetik pikiran.
Ketika kita menyentuhkan kedua tangan kita ke dalam dada kita, gitu, maka ini seperti kita meng-cooling down. Dan beberapa kalau orang yang tensinya di atas tinggi, ini saya lakuin, pegang dada Pak, gitu. Tarik nafas, ucapkan istighfar sebanyak Bapak suka. Kemudian kita doa, berdoalah di sini, misalnya ya Allah, hari ini tensi saya naik, mohon saya terima diri saya seutuhnya, mohon ridhamu untuk lepaskan dari seluruh perasaan ini, dari seluruh penyakit ini. Nafas, itu kepada sambil mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, gitu. Nanti kita bareng-bareng ya, kita lakukan jam 5 ya. Jadi sambil pegang dada, tarik nafasnya, nafas perut ya. Kemudian ucapkan istighfar. Oke, clear ya. Latihan satu pertama, padukan antara temukan dua tangan, tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin. Ada yang tarik nafas, keluarin, tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Kemudian ketika nafas keluar, ucapkan istighfar. Ada yang tarik nafas sambil buang nafas, dia ucapkan istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Seperti itu. Oke, satu ya, sentuhan dada. Oke. Dan ini powerful Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti teknik, gunakan teknik ini. Teknik ini merilekskan diri kembali, yang membuat chaos jantung dan otak, tapi jantung memimpin otak. Jantungnya beres, otaknya beres. Jadi ini sains ya. Jantung memimpin otak karena jantung hadir lebih dulu, organ yang lebih dulu dibanding otak. Clear? Latihan 1. Latihan 2. Ini sama. Ini sudah sering kita lakukan ya. Hadapan kedua tangan, kemudian istighfar. Ini bisa sambil santai. Latihan kedua saya nggak akan bahas ya, sudah sering kita lakuin gitu. Saya masuk ke latihan 3. Ini dia. Latihan 3. Latihan 3 ini adalah ada 2 langkah. Langkah pertama sambil ucapan ini peluk diri. Ucapan astagfirullah sering-sering. Astagfirullah. Nah, teknik ini adalah teknik dari sebuah teknik yang bernama sentuhan surga atau sentuhan ibu, the mother's touch. Gitu. Jadi langkah pertama adalah begini, bisa ucapkan istighfar sampai 20 kali atau berapapun sebanyak mungkin. Langkah kedua digosokkan tangannya. Jadi yang pertama begini, yang kedua begini, sambil mengucap istighfar. Jadi pertama begini doang, yang kedua gosokkan ini. Ini sekarang internasional, teknik ini digunakan untuk mengurangi stres. Jadi orang yang stres mengucapkan istighfar. Jadi langkah pertama bisa istighfar begini, kemudian dari itu gerak. Ini namanya teknik sentuhan ibu. Oke, jadi dua nih, latihan 3 adalah yang orange, latihan 4 adalah digosokin tangan. Sip. Sekarang latihan berikutnya. Latihan berikutnya gosok muka. Gosok muka ada 2. Pertama dari dahi ke muka. Sentuhnya pelan-pelan ya, santai aja. Jadi angkat ke sini. Yang kedua dari sini ke bawah. Jadi ini. Maaf, Coach, boleh diulang? Oke, yang 4 ya, latihan 4 ya. Pertama, ini latihan ini dari atas ke kita. Ini adalah latihan yang menggunakan delta wave. Jadi sentuhannya pelan ya. Sentuhan ibu kita kan kalau itu ini kan. Oke? Oke. Kemudian satu lagi dari sini. Jadi 1, 2. Oke? Berikutnya gosokin tangan, tapi gosokinnya pelan. Ini. Ini palm happening. Happening adalah merilekskan tangan. Ambil mengucapkan istighfar.
Oke. Lanjut ya. Iya. Nah, ini kemarin kita latihan. Satu, boleh tangan kiri di depan dulu. Kemudian tangan yang belakang di sini. Dan ini nyaman, posisi nyaman orang. Jadi tangannya begini. Sambil ucapan istighfar, bisa mulai dengan tangan kiri di, bisa mulai tangan kiri di depan, tangan ini di belakang. Satu lagi bisa tangan ini di belakang, ini di depan. Oke. Itu latihan 6. Latihan 7. Lihatin. Tangannya, jempolnya nempel di kening kita. Kemudian ininya jadi jempol ke sini, kemudian gerakin dikit. Jadi kembali ini, kemudian gerakin. Sentuhnya pelan-pelan. Ya. Oke, ya latihan 6 begini, latihan ini begini. Dan 7. Terakhir tahu ya magic finger ya, ini sering ya kita ucapkan. Itu ucapannya kemarin nggak, sekarang kita ucapkan sambil ucapan istighfar. Tarik nafas sampai keluarin nafas, kita ucapkan istighfar. Ini juga bagus. Terakhir, nggak ada di slide, tapi saya mau kasih tahu aja. Ini kalau Bapak Ibu menutup latihan ini dengan berdoa apapun. Nah, gunakan dua tangan. Gunakan dua tangan, sentuhkan area dahi di tengah kita. Gunakan dua tangan. Tangan yang biasa aja ke bawah. Tarik nafas, kemudian ucapkan doa apapun. Ini adalah posisi di mana disebut dengan mata ketiga ya. Mata ketiga ketika disentuh itu adalah area di mana kita sangat berkoneksi dengan bagian imajinasi atau ilustrasi atau spiritual kita. Jadi ada beberapa teknik yoga yang kalau meditasi menggunakan ini. Sebenarnya kita bukan tentang yoganya, ini tentang area dahi ini adalah area di mana ini terhubung dengan kalau kita lagi berpikir tentang kondisi tauhid, kondisi kita berdoa khusyuk, konon. Karena zona Johar ya pakar SQ yang dipakai ISQ itu melihat ada satu area di mana di dalam manusia itu yang terang kalau ditelusuri, yaitu area atas itu. Ini bisa mengucapkan istighfar sampai selesai. Bapak Ibu, yang kita pelajari adalah kita di sekarang ini disebut dengan energy medicine. Energy medicine adalah energi sebuah teknik terapi pengobatan yang basisnya adalah menggunakan energi listrik di dalam tubuh. Energi listrik di dalam tubuh berhubungan dengan telapak tangan kita dan area-area di dalam diri kita. Ada banyak teknik sentuhan-sentuhan di dalam energi healing atau energi itu. Ya, salah satunya yang 8 yang kita pelajari. Dan yang ini selalu sama. Apapun alirannya, energinya dan ini selalu sama. Mereka mau percaya ini disebut dengan mata ketiga. Mata ketiga maksudnya mata batin atau apapun. Sebenarnya ini adalah aliran yang berhubungan dengan imajinasi dan berhubungan dengan nilai spiritual kita. Oke, saya mau selesaikan stop di sini. Kita akan cerita. Jadi Bapak Ibu, kembali ini tentang energi healing ya. Energi healing adalah sebuah konsep di mana kita menggunakan energi tubuh untuk menyelesaikan tantangan hidup. Nah, oh iya, tadi saya belum bicara tentang makanan. Kemarin ada yang nanya tentang makanan. Kita habis ini kita diskusi ya. Bagaimana kalau kita makan boleh ukur tuh. Kemarin kan kita latihan tuh ya. Saya Bu Aini bawa pisang, ternyata saya ukur tuh. Kalau saya makan pisang 1 masih bagus, makan 2 masih bagus, makan 3 masih bagus, makan 4 masih jelek. Ternyata begitu. Nah, habis ini kita pelajari.
Untuk yang ini ada pertanyaan nggak? Untuk 8 sentuhan terakhir dengan mata ketiga. Karena nanti kalau kita membaca istighfar 1000 kali, biasanya saya bagi di sholat tuh. Sholat kan 5 rakaat tuh. Jadi 1 rakaat saya subuh ada lama tuh. Saya baca 200 kali sambil 100 kali gunakan apa biasa zikir, 100 kalinya saya gunakan sentuhan-sentuhan. Beginilah, kadang-kadang sambil pegang inilah gitu. Dan itu menyamankan. Mengapa gini Bapak Ibu? Ketika kita melakukan ini ataupun melakukan teknik-teknik tadi yang saya sebutkan, itu posisinya dia sedang melakukan adaptasi. Nah, ketika melakukan adaptasi kita sisipkan afirmasi istighfar, maka vibrasinya atau listrik yang berkembang di dalam diri kita menjadi lebih cepat untuk menyelesaikan tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Oke, pertanyaan tentang ini? Belum ada. Belum ada pertanyaan, Coach. Oke. Kalau udah ada, yang lain nggak ada ya? Kalau nggak ada boleh. Sekarang saya mau, nanti habis ini kita latihan. Yuk kita ukur. Saya ada timun di depan saya. Untuk ngetes apakah timun ini bagus apa saya, yang bagus apa nggak dengan untuk saya. Pertama pahami Bapak Ibu, makanan adalah bahan energi tubuh. Dan ketika kita makan, kita nanti bisa tahu apakah ketika makan ini energi tubuh kita makin meningkat atau makin berkurang. Maka kita perlu ukur. Cara ukurnya adalah dengan menggunakan tubuh kita sebagai bandul. Oke, kita akan lakukan yang buat diri sendiri. Kalau yang untuk orang lain nanti kita latih lagi karena butuh mitra saya untuk memperagakannya. Nah, cara memperagakannya sederhana. Nanti kita akan pegang makanan ini di bawah pusar kita gitu. Taruh nanti peragaan. Kemudian kaki kita rada lebar dikit. Kita lihat condong badan kita kemana. Kalau condong badan kita ke depan artinya bagus untuk kita. Kalau condong badan kita ke belakang itu ada jelek untuk kita. Clear ya maksudnya ya. Jadi, kalau makanan ini membuat energi kita tubuh makin bagus, maka kita akan condong ke depan. Kalau makanan ini membuat energi tubuh kita makin rendah, dia akan ke belakang. Saya akan peragain ya, ini timun ini. Misalnya, taruh di sini. Tarik nafas, dan katakan. Nah itu tadi, timun bagus buat saya kalau 1. Kalau Bapak Ibu mau coba, ambil 1 lagi, 2, tes lagi. Kalau masih condong ke belakang, artinya masih bagus. Kalau benar, coba 3. Gitu. Kita lihat condongnya kemana, ke depan atau ke belakang. Teknik ini ditemukan oleh siapa? Teknik ini ditemukan oleh Donna Eden. Donna Eden adalah seorang pakar energi healing. Awalnya bukan pakar, tapi dia dulu dikenai penyakit yang alergi akut. Jadi hampir semua makanan kayaknya berbahaya bagi dia. Makanya dia perlu ngetes makanan ini bagus apa enggak buat saya. Dia lakukan teknik itu untuk ngetes makanan ini bagus enggak buat saya. Karena kalau dia salah makan, ujungnya ke rumah sakit. Maka dia selalu ngetes makanan itu. Dan dia temukan teknik ini di dalam proses kehidupan dia. Kalau dia mau makan, dia lakukan ini. Banyak yang kita lakukan. Nah, ingat kalau melakukan ini, kalau kita minum obat, gitu, taruh obatnya di tangan, pegang, taruh di bawah. Jangan obatnya lagi dibungkus. Bungkusnya kadang-kadang dengan foil dan sebagainya, dia kan mempengaruhi energi kita gitu. 1 kalau minum vitamin gitu juga. 1 taruh, 1, 2, 3, 1 bagus, 2 bagus, 3 belum tentu. Kita lihat. Dan ini cara kita ngetes makanan. Ngetes makanan ini bagus apa enggak buat kita. Kalau dengan orang lain malah lebih bagus, malah enak karena kelihatan terasa gerakan energinya kuat apa enggak terasa. Someday ya kita akan ketemu di offline lah gitu.
Kalau makanannya harus diolah itu sebaiknya setelah diolah atau sebelum, Pak? Yang udah diolah, Pak. Yang udah diolah, Bapak taruh di, jangan, sendoknya sendok plastik kali ya. Sendok plastik atau apa. Taruh, kalau sendoknya apa stainless steel takutnya mempengaruhi listrik. Gitu. Taruh yang plastik. Gitu. Nah, pegang sambil katakan, ya Allah, tunjukkan makanan ini baik apa enggak buat saya. Kalau di bawah pisau, kemudian lihat gerakan tubuhnya. Jadi satu baik belum tentu dua baik. Nah, gitu maksudnya gitu. 2, 3, bahkan sampai 4. Gerakannya itu mungkin ke kanan kiri enggak? Enggak, rata-rata ke depan, Pak. Iya, contohnya gitu. Ini ibarat kalau teman-teman hipnoterapi bisa pakai bandul, Pak, bandul yang di pemberat ditirakin itu. Bisa begitu. Tapi kalau ini untuk diri kita sih bisa sendiri melakukan itu. Nanti Bapak coba aja makanan-makanan yang menurut Bapak berbahaya. Kita lihat cek dia pas apa enggak, biasanya begitu. Nah, kemarin kan kita coba dulu, misalnya kita habis makan tuh, pegang, save. Saya udah makan pagi belum? Nah, cek gitu ya. Kalau untuk makan pagi cek ya, bukan karena ada orang yang makan roti udah banyak pun belum tentu makan pagi gitu. Jadi ada orang Indonesia kan belum makan nasi, itu gerakan jadi asumsi. Mata terpejam, gerakan ke depan saat megang timur. Diucapkan, ya gimana? Kalau yang pakai bandul tadi gimana, Coach? Mungkin simpel aja penjelasannya gitu. Bandul tuh kayak, ini ada masker, ini di pemberat nih, pemberat ya. Gitu. Kemudian kita gerakin, kita tes misalnya, tolong gerakin bandul ini ke kanan, dia akan gerak sendiri kalau kanan gitu. Saya pernah nyoba-nyoba dengan bandul soalnya. Sering ya, cari pemberat. Jangan mau dibohongin juga. Kadang-kadang ada orang waktu itu, ini bandul bagus, harus beli orang 2,5, Pak. Di dalamnya tuh memang agak berat gitu. Itu kan cerita bohong. Teman saya banggain, itu lu bohongin aja. Yang penting bukan tentang bandulnya, pemberat di dalamnya bisa. Jadi kita malah buat pakai itu, pakai baut, pakai berat bisa lakukan itu. Jadi karena ini, kenapa bisa? Di tangan ini, di dua tangan ini ada otot-otot isometrik yang bergerak berdasarkan pikiran kita. Gitu. Kalau ibu-ibu, bahkan ibu-ibu bisa tahu ketika dalam kandungan anaknya laki atau perempuan. Maaf, kalau untuk cek makanan tadi, Coach, gimana maksudnya kalau dengan bandul? Oh, bandul. Ya. Kalau ibu punya bandulnya, ya. Cek dulu ibu gini. Tolong informasikan ke saya kata ya. Biarin bandulnya gerak. Bandulnya bisa kadang ke sini, kadang ini. Itu untuk mengindikasi mana ya, mana tidak ya, gitu. Kemudian dapetin satu ya, kemudian cek lagi. Tolong informasikan ke saya kalau jawabannya tidak. Ada yang ke sini, ada ke situ. Kalau ke kiri tidak, kalau ke kanan iya, kayak gitu misalnya. Iya. Tapi nggak harus begitu ya, tergantung pikiran kita. Jadi jangan didikte. Jadi kadang-kadang ya itu bisa begini, bisa begitu, bisa tergantung ini kita. Jadi dapetin ya dan tidak, gitu. Baru kita cek. Cuma Bu, ada beda konsep. Konsep timun nih, yang mau dikejar dalam konteks tadi itu energinya Bu. Karena kembali makanan itu kan bahan energi tubuh ya, gitu. Jadi kalau kita makan ke kita membuat energi kita nambah atau kurang, itu kuncinya. Gitu. Jadi kita perlu deketin sebenarnya ini nggak begitu sama dengan bandul konsep. Kalau bandul baca pikiran, kalau ini baca energi. Gitu. Oke, baik. Makasih. Ya. Pendulum bisa benang, bisa ya pendulum apa aja. Pendulum itu artinya kita membaca internal kita. Jadi kuncinya dari gerakan yang ada di kedua tangan kita. Jadi pendulum itu. Apa yang ada di internal kita tahu. Bahkan seorang ibu bisa tahu anaknya perempuan apalagi ketika dalam kandungan. Selama ibunya bisa netral. Kalau ibunya sambil gaduh mudah-mudahan perempuan, bandulnya akan ke perempuan gitu. Itu teknik bandul ya, pakai kunci. Kalau yang tadi kita belajar ini menggunakan energi. Jadi karena tiap makanan menghasilkan energi. Jadi kita cek ini makanan ini bagus apa enggak buat kita. Oke. Ada pertanyaan so far? Saya cerita energi medicine. Energi medicine sampai hari ini mulai lambat laun diakui oleh dunia kedokteran karena
apa teknik sentuhan ya, dan quantum touch. Beberapa kejadian teman-teman yang sudah belajar quantum touch, yang belum nanti silahkan download tadi di itu materinya belajar nanti kita, karena insya Allah kita akan ngadain tiap Rabu ya begini. Harapannya kita bisa punya dua hal. Satu, bantu. Karena dulu waktu saya belajar pertama kali di ini nggak boleh lihat orang jalannya pincang. Pak, saya bantuin Pak. Ya, gitu. Kenapa? Karena kita punya skill membantu orang. Dan semakin sering berlatih semakin luar biasa kita. Yang kedua, semakin kita berlatih flow energy, paling menggunakan istighfar, maka hidup kita menjadi lebih tidak mudah goyah gitu oleh situasi. Walaupun memang kita tahu dalam kondisi seperti sekarang kan tantangannya luar biasa ya. Beberapa orang yang datang ke kita, makanya saya kadang-kadang ngajar, Pak, ada dua cara ngadepin situasi susah. Pertama, kita sudah susah ngadepin susah. Jadi kita nggak stabil kondisi mentalnya, ngadepin kondisi yang sulit itu tambah sulit. Tapi ketika kondisi kita stabil ngadepin tantangan, maka itu menjadi lebih mudah. Yang kedua, gunakan istighfar. Kembali istighfar itu solusi ya. Tadi sudah saya bilang kemarin, Ibnu Taimiyah, ulama besar aja menggunakan istighfar untuk melewati tantangan hidupnya. Maka kita gunakan hal yang sama. Oke, tanya lagi. Kalau nggak ada, kita habis ini latihan gunakan istighfar. Nah, tadi kan ada banyak gerakan tuh, ada banyak teknik, ada 8 teknik segala. Biasanya saya mengatur supaya nggak bosan kita pakai istighfar. Jadi pertama, astagfirullah, habis sholat tuh, astagfirullah. Biasalah pakai wirid. Jari-jari kita kan, di ruas jari kita kan ada 3 ya, 3 kali 5, 15, kali 2, 30 gitu. Itu, terus kemudian ditambah tadi, kalau saya begini 10 atau 20 boleh gunakan ini. Dan ini nyaman, ini posisi yang paling nyaman yang saya sukai. Kadang-kadang kalau subuh saya lakukan ini, walaupun kalau di masjid saya jarang, tapi kalau di tempat puasa saya begini, karena ini nyaman. Yang kedua ini nyaman. Ini posisi favorit saya itu kalau bisa menggunakan istighfar. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau habis subuh, saya gunakan istighfar biasa 100 kali, kemudian 100-nya kita bagi, ini misalnya 20, ini bisa 20, magic finger bisa 10, dan itu sampai 100. Jadi itu adalah alat langkah kita untuk menyelesaikan tantangan hidup ketika stres dan sebagainya. Sambil beristighfar, kita sambil menyentuh area-area tubuh kita untuk memancing energi listrik kita kembali flow, kembali proses prinsip kita. Kalau energi di dalam tubuh kita lancar mengalir, wattnya lancar, voltasenya bagus, maka hidup kita sehat. Tetapi kalau terjadi masalah dengan proses flow-nya, maka kita menjadi mudah sakit. Jadi istilahnya watt kita pastikan mengalir dengan kondisi yang stabil, agar tidak lagi terjadi konslet ke dalam flow energi kita. Kalau kita latihan ya kemarin ada yang bisa sampai jauh tuh berpasangan dengan teman begini ya, ini ada yang bisa sampai jauh, itu sampai masih terasa vibrasi. Itu maksudnya energi kita tuh menyentuh lingkungan kita, gitu. Menyentuh, menyampai ke lingkungan kita, gitu. Mempengaruhi orang lingkungan lain. Gitu. Itu maksudnya. Gitu. Oke, cukup ngerti ya di sini ya, gitu. Apa kondisi ini ya? Kalau nggak ada, kita akan latihan. Ada pertanyaan nggak tentang resonansi energi yang baru datang, mungkin yang belum pernah sih? Ada yang belum pernah lihat nggak sih? Semuanya pernah latihan rehat kan ya, resonansi itu. Sudah semua. Oh ya, ada pertanyaan boleh silakan. Saya mau ngecek siapa yang belum. Jadi pahami satu, resonansi. Yang kedua, energi flow. Energi flow, aluran energi. Kembali, kalau aliran energi kita ada yang ngeblok, maka kita tidak sehat secara berpikir maupun secara fisik. Jadi secara psikis maupun secara fisik. Gitu. Itu yang dimaksud dengan energi flow. Gitu. Jadi memastikan, jadi manusia itu sebenarnya kan ini berputar energi. Ada kali berhenti di satu titik. Nah itu
Itu yang orang yin dan yang, itu ya, energi block itu situ. Ada energi block di dalam diri kita. Bloknya dilepas, maka kita kembali sehat. Itu prinsip dasar tentang energi healing atau energi medicine. Jadi kita sedang menguruskan energi block. Nah, energi block itu kan macam-macam. Tadi dengan sentuhan, ada untuk kasus ini kita dengan sentuhan ya. Gitu. Kalau untuk teman-teman dari refleksi dengan refleksi. Gitu. Cuma fokusnya di kaki ya. Kalau kita fokusnya di sentuhan di area-area tubuh kita. Oke, clear. Yuk sekarang kita latihan ucapan istighfar 100 kali. Mau gimana terserah Bapak Ibu. Cuma kalau saya ngebagi itu Pak, gitu. Tangan saya ini kalau magic finger biasanya ya saya ini dulu nih. Tarik nafas, keluarin sampai 50 kali. Kemudian saya lakukan magic finger. Magic finger ini adalah ini 3 kali 5, 15. Ditambah begini, 5. Jadi 20 kan. 20 kali 2, 40. Ditambah terakhir saya 10. Itu 100. 100 sudah. Sisanya saya bagi tuh. Ini berapa, terus ini berapa, gitu. Terus ini berapa, gitu. Kalau muka juga boleh. Kalau ini juga boleh. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi ingat ya, tadi saya ulangi lagi, saya ulang share sekali lagi ya. Nanti kita bareng-bareng istighfar yang 100 bareng dengan kita, karena 100 itu bicara tentang, biasanya saya dada dan magic finger itu 100, dadanya 50. Ini ya, sisanya Bapak Ibu boleh gunakan teknik manapun. Maaf Coach, Ya. kalau istighfarnya itu harus diucapkan ya, bukan di dalam hati gitu. Dalam hati Bu, boleh. Dalam hati boleh. Oh, baik. Yang paling penting adalah kita merasakan dapetin feel-nya. Sebenarnya angka 2.000 atau berapapun nggak ada patokan, tapi kita pakai 1.000 karena ulama besar Ibnu Taimiyah melakukan itu. Yang kedua, jangan kalau nanti salah angka, salah urutan, jangan panik. Karena ini sebenarnya targetnya adalah membuat kita merasakan istighfar. Jadi sampai kita sampai istighfar, sampai kita merasakan kita punya dosa apa. Karena kembali ya, kalau kita ada tantangan dalam hidup itu kan, tantangan itu biasa bermula dari dosa kita ya. Ada kesalahan-kesalahan kita di dalamnya. Dan ketika istighfar itu insya Allah membenahi listrik kita, dan kemudian kita bisa minta ampun sama Allah untuk dibebaskan kembali dari kesempitan yang kita miliki. Oke, saya ulangi lagi latihan Jadi 1. enggak, Gimana Bu? jadi nggak harus tepat 1.000 ya Coach? Iya. Bisa lebih boleh. Ya, terima kasih. Ya. Yang kita akan 1 sentuhan dada, jadi pegang dada sambil mengucapkan istighfar, gitu. Tarik nafas, ucapan istighfar, gitu. Saya biasa lakukan ini 50 kali, kemudian magic finger 50 kali, itu 100 sudah itu. Karena magic finger itu 3 kali 5, 15, ditambah ini 5. Sama kali 2 kan 20, itu penutup terakhir 10, itu magic finger. 1. Sisanya biasanya saya bagi. Maaf Pak, nanya lagi. Ya, silakan. Saya suka bingung antara memikirkan hitungan sama memikirkan zikirnya gitu. Kalau kan misalnya 50 nih, kan gitu. Akhirnya saya pernah menggunakan waktu. Saya istighfar, kalau misalnya 5 menit itu berapa gitu. Akhirnya begitu supaya nggak bingung antara ngitung dan Iya. Ya boleh ya Bu sebenarnya. Maksud saya jangan terlalu fokus dengan hitungan juga, tapi kita tahu ukurannya. Berarti Bu 3 menit, 5 menit itu bagus gitu. Kalau saya dada itu hitungannya 50. Kalau ini kan karena ini 3 kali 5, 15. Ini 5, ada hitungannya. Sisanya boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh muka dan sebagainya. Nanti kita lakukan. 1 tadi untuk yang mungkin baru datang ya. 1 sentuhan dada. Yang kedua ini sentuhan 2 tangan ya, gitu. 2 tangan, tarik nafas, keluarin. Yang ketiga ini dua nih peluk, dan 1 lagi peluk Pak. Ya.
Maaf, itu waktu telapak tangannya, yang latihan telapak tangan, itu kayak orang berjabat tangan tapi tangan sendiri atau Tangan harus sendiri. ada jarak? Tangan sendiri ada jarak begini, Bu. Begini, Oh, nyaman. Berikan jarak. gimana Coach? Ini posisi tangannya berhadapan. Kayak di gambar tuh. Kayak di gambar. Bentar. Oh, saya kemarin-kemarin kayak orang jabat tangan tapi tangan sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, bisa juga. Pokoknya punya jarak di antara itu. Oh, ya, makasih. Oke. Yang kedua, 3 ini peluk diri 1, yang kedua peluk sambil digoyang ke bawah. Nah, 3. Ini pilihan-pilihan. Tapi kalau Bapak Ibu lagi penat, saya milih ini. Ini, kemudian ini. Hitungannya adalah minimal 2 kali, 20 kali yang ini. Yang ini nggak ada hitungan, tapi yang ini minimal 20 kali. Kemudian muka. Muka ada 2 tadi. Dari dahi, kemudian dari sini. Kemudian tangan. Ini. Tuh. Kiri depan, kanan belakang, gantian, kanan depan, belakang. Terakhir ini. Oke. Terakhir baru magic finger. Nah, kalau Bapak Ibu punya permohonan, tutup dengan permintaan. 2 tangan. Sambil ucapkan. Oke. Ada pertanyaan? Dari 8 gerakan tadi, insya Allah nanti kita ada rekodnya, kita share juga di situ. Minimal Bapak Ibu ngerti ya, mau pilih mana. Yuk kita bareng. Langkahnya sederhana, kita ucapkan dalam hati. Gitu. Bisa gerakannya, makanya kalau saya pakai strateginya tadi, dada, kemudian magic finger, sisanya saya lebih suka ini. Lebih suka ini sama ini. Ini menarik bagi saya. Karena ini bagi saya nyaman. Nah, Bapak Ibu boleh planning dulu. Mau yang mana, kemudian kita nanti udah itu kita bareng-bareng rapiin. Oke, kita bareng ya, kita ucapkan istighfar bareng. Dan ini biasanya kalau Bapak Ibu mau maghrib, daripada kita mikirin yang enggak gitu, mikirin muter segala, saya duduk aja di tempat, ya siapin dulu semua mau buka segala, saya di tempat, lakukan istighfar seperti ini. Gitu. Jadi, kalau mau bareng saya, ayo gitu. Langkah saya biasanya saya pegang dada, tarik nafas, kemudian sambil keluarin nafas, saya ucapkan istighfar. Terus, langkah kedua tangan sampai selesai. Langkah ketiga biasanya peluk. Langkah keempat ini. Kemudian ini. Nah, selesai itu di situ. Jadi kurang lebih dada itu 50, jari itu 50. Ini kurang lebih sekitar 20-an gitu. Ini kemudian ini sekitar 20 juga gitu. Ini baru sisanya, karena ini enak juga. Ini sudah saya. Nah, ada teman-teman yang lebih suka dengan muka. Nah, setelah itu kembali ke gerakan sentuhan-sentuhan ini lebih ke menjelaskan diri sambil mengucapkan istighfar. Jadi tidak
harus Bapak Ibu bisa sampai 300 ya bagus juga. Nggak harus ngikutin kita. Oke, sebelum latihan ada pertanyaan tentang semua ini? Baik, kalau nggak ada, yuk kita lakukan. Duduknya tetang nyaman gitu. Kemudian kita bareng-bareng ucapkan di dada istighfar sampai 50 kali ya. Gitu ya. Ayo kita lakukan. Tarik nafas dulu, keluarin. Kemudian ucapkan istighfar dalam hati. Oke, kita pindah ke tangan. Ini 3 kali istighfar masing-masing jari ya. Tutup ini 5. Kemudian kita pindah lagi. Masing-masing istighfar 3 kali ya. Jadi kita bareng. Astagfirullah. 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 Pindah tangan. Astagfirullah. 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 Pindah telapak tangan nih. Ini 5 kali. Astagfirullah. 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 Mari pelupukkan kedua tangan. Astagfirullah. Ini 10 kali ya. Astagfirullah. 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 Nah,
Itu contoh ya, itu udah 100 tuh. Sisanya Bapak Ibu nanti bisa bagi, kalau Bapak Ibu menggunakan semua sentuhan, bisa dibagi berapa-berapa. Dengan cara ini istighfar menjadi tidak membosankan. Yang kedua, dengan cara ini internal kita terbawa di dalam prosesnya, gitu. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu punya keinginan, pikirkan keinginan itu dalam kehidupan, dalam bayangan kita, kemudian lakukan ini sambil membayangkan itu. Kita yakini ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa di dalam mengapa kita melakukan ini, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ilham ya, ataupun ide gitu. Dan kita suka tahu ya, kok saya blank nih nggak dapat ide. Gunakan ini Bapak Ibu. Ketika selesai baru pikirkan tentang ide. Karena ide itu muncul terdistract oleh pola pikir kita yang lain. Ketika kita menyelesaikan ini, gitu, teknik ini, gitu, kemudian kita mikirkan ide, menjadi lebih mudah ketemu dibanding kita tidak lakukan ini. Kenapa? Ketika kita ingin dapetin ide, pikiran kita itu chaos. Inilah cara kita menyelesaikan pikiran kita yang chaos. Yaitu membalikan posisi pada apa yang kita inginkan. Kalau kita punya tujuan, gunakan ini untuk ngejar tujuan, tapi selesaikan dulu diri kita dengan memastikan kita selaras, energi listrik kita selaras. Oke, itu yang saya mau chat terakhir dari sesi kita hari ini. Ini Bapak Ibu yang mau kita lakukan. Kita mengajarkan, kita ingin gunakan checklist. Karena kita ingin agar umat melakukan ini. Jadi harapan saya, Bapak Ibu nanti mencari mitra 2 orang. Buat apa Pak? Selain untuk ngajarin apa yang kita lakuin, kita akan dia membuat laporan kalau perlu tiap hari ke kita. Jadi kalau saya punya, karena gini, saya misalnya Bu Aini nih, saya cek Bu Aini, gitu. Bu Aini lapor ke saya, Bu Aini udah jalanin istighfar 200 kali nggak? Buat checklist tuh, pagi 100, edit 100, dan sebagainya. Lapor ke saya. Kenapa? Karena manusia itu nggak bisa dilepas. Manusia itu kalau sudah kerjaan, kadang dikerjain, kadang enggak gitu. Jadi kalau Bu Aini lapor saya, tapi Bu Aini juga nanti ngecek orang di bawahnya, 2 orang. Ayo cek ke saya yuk. Karena kita tahu manfaat istighfar ya, sambil kita belajar gitu. Apa tantangannya, manfaat istighfar kita lakukan. Jadi selama 1 hari dia laporan. Oh pagi saya udah 200, ini berapa? Buat checklist. Oh oke, good. Gitu. Semangatin dia untuk ngerjain istighfar. Kalau Ramadan ini kita serius lakuin, maka di setelah Ramadan kita menjadi terbiasa mengerjakan istighfar 1000 kali. Dan kembali, ketika banyak orang mengucapkan istighfar 1000 kali, itu artinya kita punya medan morfik kebaikan yang bisa mempengaruhi lingkungan kita. Begitu luasnya. Itu ya, jadi harapan saya di Ramadan ini kita bisa nyentuh banyak orang, bahkan kalau 1 juta orang dari mana, kalau ada 10 orang dari kita, ngajak 2 orang gabung, gitu, akan jadi 20, 40, dan begitu seterusnya. Jadi akan ada banyak orang gabung bersama kita dan kita beristighfar bersama, sehari saling ngamalin. Jadi yang bagus adalah kita punya mitra yang akan kita checklist istighfar. Jadi saya pun akan lapor ke orang, oh hari ini saya sudah istighfar 200 kali, pagi 10, ini 10, dan sebagainya. Kenapa kita perlakukan itu? Agar orang disiplin melakukannya. Bapak Ibu pahami kalau kita ngacu ke para ulama sebenarnya, gitu. Ke para ulama, banyak ulama yang ketika tantangan hidup besar, mereka gunakan istighfar untuk kehidupan, untuk solusi, dan kita akan bangun ini, gunakan ini untuk membuat solusi bersama pada kondisi yang sudah sekarang ini sudah sedemikian chaos menurut saya, gitu. Itu maksudnya. Oke, kurang lebih itu. Jadi saya ngajak Bapak Ibu, yuk terlibat, yuk bantu sebarin ilmu itu ke orang, nanti kita akan, yuk. Izin bertanya. Ya. Kalau apa yang harus kita jawab ketika kita ngajak orang, terus dia jawab, udah biasa kok istighfar 100 kali sambil jalan, sambil bawa motor, pokoknya katanya udah biasa gitu. Ya. Terus healing touch itu ada juga sih anaknya di depan. Dia juga saya ajak, dia dari Solo. Kebetulan lagi ke sini, ke Citayam.
saya ajak juga, tapi jawabannya udah biasa itu mama, udah aku lakuin gitu. Tapi kalau saat itunya sih kayaknya dia belum tiap hari gitu coach. Ya, justru itu kita apa jawabannya. Jadi kita sedang melakukan istighfar bersama. Itu kembali Bu, kembali. Kalau ada satu orang beristighfar, dampaknya hanya untuk diri sendiri. Ada 2 orang beristighfar, dampaknya. Kalau ada 10 orang beristighfar, dampaknya untuk lingkungan luar biasa. Tadi kalau kita lihat tabelnya David Hawkins, 1 orang bisa mempengaruhi 70 juta orang kalau dia berkumpul dalam medan konflik yang besar. Jadi tadi ingat monyet ke 100, karena setelah monyet ke 100 gitu, satu pulau itu tahu cara nyuci makanan. Gitu. Jadi kalau kita beristighfar bersama bareng gitu, maka perubahannya menjadi luar biasa. Itu satu. Yang kedua, di dalam kehidupan kita nih, terutama di gerakan kita, gerakan beristighfar, gerakan melakukan rehat dan istighfar, kita pun ngajarin tentang healing touch. Jadi maksudnya gini, wah ini nanti ada tetangga sakit, emergency, nggak usah kemana-mana, buah ini bisa terapi sendiri. Ada buah ini di situ, ada teman-teman di situ. Bahkan sebenarnya kita ingin banyak orang bisa menyembuhin orang lain. Jadi orang nggak perlu ke dokter. Gitu. Bukan nggak perlu ke dokter sama sekali. Minimal menjadi P3K keluarga. Dan yang kita lakukan sebenarnya syiar karena Rasulullah yang ngajarin ya. Gitu. Ngajarin teknik itu. Kalau kamu sakit, sentuh area sakit. Gitu. Kemudian baca doa. Auzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Gitu. Jadi sebenarnya kita jebarin hadis. Cuma beberapa pakar Tibbun Nabawi itu menganggap hadis ini selewat. Gitu. Karena nggak ngerti cara kerjanya. Gitu. Dianggap kalau Rasulullah itu diterima sebagai sebuah kebenaran, tapi ya jarang ngelakuin. Orang ngerti bekam, orang ngerti habatus sauda, tapi ngerti nggak sentuhan tadi. Itu almost sedikit orang melakukan itu. Nah, tantangannya mengapa orang California melakukan ini sejak tahun 80-an gitu. Bahkan di Singapura, di beberapa negara ini dilakukan sebagai profesional dan orang mahal terapinya, Bu. Per jam itu 800 sampai 1,5 juta per jam. Gitu. Di luar di Singapura, kalau sejauh-jauh di Singapura gitu. Kita enggak, karena dianggap itu sebuah hadis itu diselewatkan gitu. Ini hadis Rasul kalau bicara nggak sembarangan. Jadi Rasul itu yakin ini belum tersosialisasi dengan baik gitu. Orang pikir teknik sentuhan ya sentuhan gitu. Teknik sentuhan menyembuhkan gitu. Dan teman-teman tunanetra melakukan ini juga. Kalau ada orang bengkak dia lakukan ini. Gitu. Dibanding dipencet-pencet dan sebagainya. Ini teknik sentuhan ini dahsyat. Nah, sayang Mbak Dwi nggak bisa ikut. Mbak Dwi pernah nyembuhin cancer orangnya di Australia pakai sentuhan. Gitu. Nah itu bisa lakuin. Ini yang mau kita sosialisasikan juga. Jadi membuat umat itu berdaya. Either secara skill, dia punya skill. Yang kedua, istighfarnya dijalani. Maka yang kita kerjain 2. Memberikan kemampuan healing skill agar kita bisa menolong diri, keluarga, dan lingkungan kita. Dan kita juga membuat istighfar, membuat kita lebih bisa menyelesaikan tantangan yang kita hadapi. Jadi 2 sebenarnya yang tidak akan kita tuh. Memberikan kemampuan terapi, memberikan kemampuan penyembuhan, either fisik maupun psikis. Yang kedua, membantu kita menyebar kebaikan. Karena ketika orang beristighfar banyak, lingkungan menjadi berubah. Ada istilah the vibe. Nah, kalau orang-orang kalau melihat film-film boleh, I don't like the vibe. Saya tidak suka vibe-nya di situ. Yang dimaksud adalah vibrasi, yang dimaksud adalah internal, gerakan internal di dalam dirinya. Maksud dia sebenarnya kalau saya ada di sana, saya ikut jelek, saya ikut jadi jelek. Gitu. Kalau saya ada di sana karena lingkungannya vibrasinya jelek, maka saya jadi ke bawah jelek. Gitu. Nah ini yang terjadi kan, mungkin gitu kan. Lingkungan kita hari ini saya nggak tahu ya, walaupun sekarang sudah mulai terang, alhamdulillah. Gitu. Kalau dulu orang cerita tentang ekonomi sulit itu banyak banget gitu. Kita akan berada di komunitas seperti itu yang cukup banyak. Akibatnya kita jadi tersedot oleh mereka. Nah sekarang kita gunakan itu istighfar untuk mengcounter itu. Bahkan kalau kita istighfar bareng, di sini ada berapa? Ada 17 orang gitu. Insya Allah kembali 100 makanya monyet ke 100 di dalam cerita saya yang awal tadi itu akan membuat modern morfik yang kuat akan mempengaruhi yang lainnya. Gitu. Itu yang saya maksud. Itu. Jadi kembali ini bukan tentang oke. Kalau melakukan sentuhan dengan diri besar boleh, sentuhan dengan yang penting kita ngikutin ya, gitu boleh juga. Gitu. Dengan kata lain gini Bapak Ibu,
Yang kita lakukan pertama sosialisasi istighfar, yang kedua sosialisasi healing skill yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tentu tidak mirip dengan Rasulullah, karena saya bongkar sains di balik itu. Karena kalau saya cerita tentang hadis ini, kembali ke seperti orang-orang menganggap hadis ini hanya selewat. Gitu. Padahal hadis ini powerful gitu. Bahkan orang California dari sejak tahun 80-an melakukan ini. Quantum touch itu luar biasa, testimoninya luar biasa ya sampai hari ini. Gitu. Makanya disebut dengan the future of energy medicine itu akan selaras lah. Mereka nggak mau mengatakan dokter itu jelek gitu. Mereka akan berjalan selaras. Someday, somewhere gitu. Di Amerika, orang yang kalau kita nih ada teman-teman di sini ikut asuransi gitu. Dan tahu kita terlibat di dalam komunitas kesehatan seperti yoga, rehat, kayak gini-gini, itu asuransinya lebih murah dibanding kita nggak ikut. Gitu. Kenapa? Karena terlihat nih orang ini jaga diri, jaga pikiran dan sebagainya. Asuransinya lebih murah. Dan kadang-kadang bahkan di luar negeri sampai orang asuransi nyamperin organisasinya, gitu. Benar nggak orang ini ikut ini? Itu yang dilakukan. Jadi dia lebih murah asuransinya. Karena hidupnya lebih sehat. Itu yang dilakukan. Jadi orang asuransi suka karena orang yang suka ini sakitnya jarang. Itu maksudnya gitu. Oke, itu yang akan kita lakukan. Nanti kita diskusi di grup langkahnya seperti apa. Kalau ada pertanyaan lain boleh. Ini tadi Bu Linda ya, sentuhan dengan musik, dengan back sound boleh dilakukan gitu. Tapi kalau kita terapi orang itu pastikan back sound-nya tidak mengganggu yang klien kita. Nanti kapan kita latihan juga teknik untuk terapi jarak jauh. Kemarin kita ngajarin tunanetra ya gitu. Cuma memang saya nggak terlalu banyak ngajarin ke yang melek ya kali ini karena biasanya terlalu banyak complicated makanya saya perlu nerangin dulu kalau ngajarin distance healing itu kita perlu jelasin sendiri secara detail gitu. Kalau nggak nanti dianggap kita klinik ya. Jadi kita harus lihat sains di balik distance healing. Oke, pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bisa kita gunakan untuk diri sendiri dan bisa kita tularin, ajak anak, ajak istri, ajak saudara, lingkungan kita terlibat di sini karena misi kami di Suga nyebarin ini memang nyebarin ini memberikan pemberdayaan diri agar orang bisa lebih berdaya dalam menghadapi hidup. Baik, segitu saja. Mohon maaf tidak salah. Kita berapa menit lagi kita buka puasa ya. Semoga ini bagian daripada amal ibadah Ramadan kita menuntut ilmu dan semoga kita bisa menggunakannya dan mengisi Ramadan ini dengan kehidupan yang lebih baik. Sekian dari saya. Mohon maaf tidak ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari. wabarakatuh. Makasih Coach. Izin pamit ya Coach. Ya, sama-sama. Terima kasih. Hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bari. Ya.